Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel HMC yang pastinya akan membantu kalian dalam belajar matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal SIMAK UI tahun 2019. Jadi tonton terus dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, kita bahas soal nomor 2. Jika X1 dan X2 memenuhi 4 log X, kurangi X log 16 sama dengan 7/6, kurangi X log 8, nilai X1 kali X2 adalah... Nah, di soal nomor 2 ini adalah soal yang berkaitan dengan logaritma. Artinya kita harus mengingat kembali sifat-sifat logaritma. Di sini saya tampilkan beberapa sifat logaritma yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soal nomor 2. Nah, langkah selanjutnya kita harus cari nilai X1 dan X2, di mana X1 dan X2 ini akar-akar atau penyelesaian dari 4 log X bersamaan 4 log X dikurangi X log 16 sama dengan 7/6 kurangi X log 8. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, kita kelompokkan suku yang memuat logaritma ke dalam satu ruas. Nah, kalau di sini saya pindah min X log 8 ini ke ruas kiri. Nah, jadi persamaannya menjadi 4 log X dikurangi X log 16 ditambah X log 8 sama dengan 7/6. Nah, sekarang perhatikan ruas kiri. Ketiga sukunya itu bentuknya logaritma. Tapi di sini X-nya berbeda. Kalau di suku pertama, dia X-nya itu numerusnya. Tapi di suku kedua dan suku ketiga, X ini merupakan basisnya. Nah, otomatis kita bisa nggak ya mengubah bentuk suku pertama ini X jadi basis, 4 jadi numerus? Bisa. Dengan cara apa? Melalui sifat logaritma. Nah, ketika kita ketemu A log B, itu nilainya sama dengan 1/B log A. Jadi bentuk ini bisa kita ubah menjadi 1/X log 4 kurangi X log 16 ditambah X log 8 sama dengan 7/6. Nah, kalau di sini sebenarnya banyak cara. Saya pilih salah satu cara menurut saya lebih mudah seperti itu. Nah, di sini X-nya di sini basisnya semuanya sudah X. Nah, di sini saya akan menyamakan nilai numerusnya. Di sini kan numerus pada suku pertama 4, suku kedua 16, suku ketiga 8. Nah, semuanya kan kelipatan 2. Jadi nanti saya akan menyamakan nilai numerusnya jadi 2 semua. Berarti kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat dulu. Berarti 1/X log 4 itu 2/2 dikurangi X log 2/4, 16 itu 2/4 ya, ditambah X log 2/3 sama dengan 7/6. Sampai sini paham ya? Nah, setelah itu kita ingat kembali sifat logaritma. Ketika numerusnya merupakan bilangan berpangkat, A log B kali C. A log B pangkat C itu sama nilainya dengan C kali A log B. Berarti bentuknya bisa kita ubah jadi 1/2 kali X log 2 dikurangi 4 kali X log 2 ditambah 3 kali X log 2 sama dengan 7/6. Nah, biasanya kita sedikit kesulitan
dengan penjumlahan atau pengurangan aljabar kalau variabelnya itu X log 2. Pasti kebingungan. Nah, agar lebih mudah kita misalkan saja. Nah, misal X log 2 itu adalah A. Berarti kan jadi 1/2A dikurangi 4A ditambah 3A sama dengan 7/6. Kalau seperti ini kan lebih mudah ya untuk mengetahui suku-suku sejenis yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan seperti itu ya. Kita sederhanakan, berarti 1/2A min 4A ditambah 3A itu sama dengan berapa? Min A hutang 4 dibayar 3 ya, sama dengan 7/6. Nah, sampai sini paham ya? Nah, saya hapus dulu semuanya ya. Nah, terakhir kita punya 1/2A min A sama dengan 7/6. Nah, untuk aljabar yang terakhir. Nah, kita sederhanakan dengan menghilangkan penyebutnya. Dengan cara kita kalikan KPK dari penyebut. Di sini penyebutnya kan ada 2A sama 6. KPK-nya ada 6A. Berarti setiap sukunya dikalikan 6A. 1/2A kali 6A berarti berapa? 3 min 6A kuadrat sama dengan 7A. Nah, kita dapatkan persamaan kuadrat. Kalau ingin mencari A berarti kan difaktorkan. Berarti harus disama dengankan 0. Saya pindah ke ruas kanan semua ya. Agar nilai A pangkat 2-nya positif. 6A pangkat 2. Jadi lebih mudah nanti difaktorkannya. Berarti min 7A plus ya. Plus 7A dikurangi 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan. Berarti 3A 2A 3 1 ya, faktor dari 3 1 plus 3 min 2. Berarti hutang 2 dibayar 9 plus 7A. Berarti kita dapatkan 3A min 1 sama dengan 0 atau 2A tambah 3 sama dengan 0. Berarti ini A sama dengan 1/3, A sama dengan min 3/2. Nah, ingat di sini nilai A itu bukan nilai X1 dan X2. Tadi kita memisalkan A itu adalah X log 2. Jadi baru kita cari nilai X1 dan X2-nya. Di sini kita dapatkan A yang pertama 1/3. A-nya tadi nilainya X log 2 dengan 1/3. Kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. X pangkat 1/3 harus sama dengan 2. Nah, kita cari nilai X ya. X itu adalah X pangkat 1. Berarti kita ubah X pangkat 1/3 menjadi X pangkat 1. 1/3 kali berapa biar jadi 1 kali 3. Berarti X1 pangkat 1/3 dipangkatkan lagi 3. Karena pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Di ruas kiri pangkat 3, ruas kanan juga harus dipangkatkan 3. Berarti berapa ini? X sama dengan 8. Oke, sekarang yang kedua. A sama dengan min 3/2. X log 2 sama dengan min 3/2. Berarti ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. X pangkat min 3/2 sama dengan 2. Berarti ubah ke pangkat 1. Berarti X min 3/2 saya kalikan dengan min 2/3, maksudnya
saya pangkatkan lagi dengan 2/3 sehingga didapatkan pangkat 1. Nah, karena ruas kiri dipangkatkan min 2/3, ruas kanan juga harus dipangkatkan min 2/3. Berarti ini X pangkat 1 sama dengan 2 pangkat min 2/3. Nah, berarti kita sudah dapat nilai X1 dan X2. Yang ditanyakan perkalian X1 dan X2 adalah, berarti langsung ya, saya pakai pangkat. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat min 2/3 sama dengan 2 pangkat ditambah 3 ditambah min 2/3. Berarti 9/3 dikurangi 2/3, berarti 7/3. Nah, 7/3 sama aja dengan 4 akar pangkat 3 dari 2. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, baik, itulah pembahasan nomor 2. Tonton terus video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.